kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Materi ini adalah materi dari mata kuliah Hukum Bisnis. Pengertian pengangkutan laut. Pengangkutan laut merupakan aspek penting dalam kegiatan bisnis internasional. Ini melibatkan pergerakan barang melalui kapal laut dan mencakup berbagai hal seperti rute pengiriman, logistik, asuransi pengiriman, dan penanganan kargo. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang angkutan perairan mendefinisikan pengertian angkutan laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, dan hewan dalam suatu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Tujuan dan fungsi angkutan laut. Tujuan pengangkutan laut adalah meningkatkan daya guna dan nilai baik barang maupun penumpang yang diangkut dari satu pelabuhan menuju ke pelabuhan tujuan. Fungsi pengangkutan secara umum adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain yang dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilainya. Kemudian ada prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan. A. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau fault liability. Menurut prinsip ini, setiap pengangkutan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Kemudian yang B yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption of liability. Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindar kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Kemudian yang C yaitu prinsip tanggung jawab mutlak atau absolute liability. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti rugi terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Kemudian ada dasar hukum laut di Indonesia. Dasar hukum penyelenggaraan pengangkutan laut di Indonesia pada dasarnya bersumber dari KUHD sebagai sumber utamanya, terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pengangkutan melalui laut maupun pengangguran kapal-kapal laut. Di samping peraturan pelaksanaan pengangkutan laut lain serta ketentuan mengenai perserikatan secara umum yang diatur secara KUH Perdata. Ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pengangkutan laut maupun penggunaan kapal laut di dalam KUHD meliputi yang pertama yaitu Buku 2 KUHD Titel 5 mengenai penyediaan dan penggunaan kapal, yaitu diatur melalui pasal 435 sampai dengan pasal 436 KUHD. Kemudian yang kedua yaitu Buku 2 KUHD Titel 5 sampai A mengenai pengangkutan barang yang diatur melalui pasal 466 sampai dengan pasal 520 KUHD. Kemudian yang ketiga yaitu Buku 2 KUHD Titel 5B mengenai pengangkutan orang yang diatur melalui pasal 521 sampai dengan 533 KUHD. Sedangkan ketentuan lain di atas KUHD yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pengangkutan laut yaitu Titel 1 tentang kapal-kapal laut dan pemuatannya, Titel 2 tentang penguasaan kapal dan pemilikan bersama kapal, kemudian yang ketiga Titel 2 tentang nahkoda anak buah kapal dan penumpangnya, dan yang terakhir Titel 4 tentang perjanjian kerja ke laut. Kemudian ada jenis-jenis usaha pengangkutan laut, yaitu ada pelayaran dalam negeri, kemudian ada pelayaran rakyat, pelayaran luar negeri, dan pelayaran perintis.
Nah, kita di sini ada pelayaran dalam negeri yaitu pasal 73 Undang-Undang Nomor 21 1992. Kemudian pelayaran rakyat masuk dalam pasal 77 nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Kemudian pelayaran perintis yaitu pasal 84 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, dan yang keempat pelayaran luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Nah, pelayaran laut sangat memegang peran penting dalam kegiatan bisnis, terutama dalam bidang ekspor-impor. Proses pelayaran laut bukan hanya sebagai penunjang, tapi merupakan kebutuhan primer dalam proses perdagangan barang maupun jasa akan alat angkutan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelayaran laut memiliki kelemahan daripada proses pengangkutan lainnya dan pengangkutan darat dan udara, atau yaitu segi kecepatan dan kemudahan proses pengangkutan. Walaupun demikian, secara konkret di lapangan, pengangkutan laut menjadi sarana yang lebih banyak dipergunakan karena selain dapat mengangkut lebih banyak barang atau jasa, juga dikarenakan harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Hal ini dapat mengurangi kos yang dikeluarkan dan dapat berdampak pada harga barang atau jasa itu sendiri. Nah, mungkin itu saja materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.